Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita simak bersama-sama ceramah dari Abah Guru Sekumpul Syekh Kiai Haji Muhammad Jaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Qala al-asl ar-rabi' fi bayan ma'na al-husn wal jamal. I'lam anna al-mahsusa i'lam anna al-mahbusa fi madiq al-khayalati wal mahsusati ربما يظن أنه لا معنى للحسن والجمال إلا تناسب الخلقة والشكل وحسن اللون وكون البياض مشربا بالحمرة وامتداد القامة إلى غير ذلك مما يوصف من جمال شخص الإنسان فإن الحسن الأغلب على الخلق حسن الأبصار وأكثر التفاتهم إلى صور الأشخاص فيظن أن ما ليس مبصرا ولا متخيلا ولا متشكلا ولا متلونا مقدرا فلا يتصور حسنه وإذا لم يتصور حسنه لم يكن في إدراكه لذة فلم يكن محبوبا وهذا خطأ ظاهر. Pada hari ini kita masih membicarakan masalah penyebab daripada cinta, yaitu cinta itu penyebabnya adalah keelokan yang berada di dalam sesuatu. Maka keelokan itulah yang menyebabkan cinta kita kepada sesuatu tadi. Dan sesuatu itu disebut yang elok. Sedangkan manusia ini pada umumnya menyangka bahwasanya yang elok itu hanya benda-benda yang dapat dilihat oleh mata dan didengar oleh kuping, dirasa oleh lidah, dicium oleh hidung, dan disentuh oleh tangan. Itu kebanyakan daripada sangkaan daripada manusia. Adapun sesuatu yang lebih daripada itu, yaitu yang tidak sampai kepada sesuatu itu mata kepala dan kuping dan lain-lainnya tadi, seperti keelokan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada juga sebahagian kecil dari manusia yang meyakinkannya. Jadi kepada orang-orang yang hanya keyakinannya itu terhenti atas 5 perkara tadi aja, jelas ia mengingkarkan adanya kelezatan hati kepada sifat keelokan Allah. Paham? Paham? Adapun orang yang sedikit sekali yang tembus pandangannya kepada keelokan Allah,
Yang tetap keelokan Allah itu berada pada zatnya. Akan tetapi walaupun keelokan Allah itu tetap ada pada zatnya, namun seluruh makhluk ciptaannya ini ada mengandung kenyataan dari keelokan yang ada pada zatnya itu. Tetapi yang mengetahui ini hanya sedikit. Siapa orangnya? Orang yang mempunyai hati. Hati yang penuh dengan ma'rifat. Dalil illa man alqa sam'a wa huwa syahid. Itu dalil. Adapun dalil bahwa manusia ini banyak yang terhenti pandangannya kepada panca indera yang 5 ini aja, atau disebut dengan kata-kata sekarang, pikiran orang itu hanya terhenti kepada benda, kebendaan, materialisme. Ini yang terbanyak dalilnya dalam Al-Quran. Illal ladzina amanu wa amilus salihati wa qalilum minhum. Ya kan? Dalilnya wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang imannya itu kuat dan amalnya itu banyak. Sholihat itu banyak kita. Dan hamba-hambaku yang betul-betul syukur kepadaku itu sedikit. Diperkuat lagi dengan ayat lain. Wa aktsaruhumul fasiqun wa aktsaruhumul kafirun wa aktsaruhumul zalimun wa aktsaruhum la ya'lamun bal aktsarun nas la yashkurun walakinnahum la yash'urun. Berapa dalil di Quran yang menunjukkan banyak benar manusia yang kebenda-bendaan, lalu panca inderanya hanya 5, tidak mempunyai satu panca indera yang betul-betul panca indera yang dinamakan akal atau hati atau nur. Afaman syarahullah sadrahul islam fahuwa ala nurin min rabbih. Jadi namanya orang-orang yang hanya terhenti pandangannya kepada panca indera yang 5, baru orang itu Islam. Belum lagi orang itu mukmin. Belum mukmin lagi. Dalilnya dalam Al-Quran, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Kebanyakannya manusia ini tidak sampai pandangannya kepada keelokan atau kebesaran Allah. Yang terbanyak itu terdinding
dari keelokan dan kebesaran Allah itu hanya pandangannya kepada panca indera yang 5 itu saja. Nah, lalu bahayanya bagi orang-orang yang banyak ini mengingkarkan adanya sifat jamalullah, keelokan Allah. Sifat jalalullah dia tidak percaya, karena dia itu tidak sampai ke sana. Lalu mengingkarkan. Adapun junjungan kita Rasulullah SAW, beliau khususnya di dalam sembahyang bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Di dalam shalah disitulah kelezatan yang lebih utama yang aku rasakan, karena isi daripada sembahyang itu dari awal mulanya Allahu Akbar sampai Assalamualaikum adalah jalalullah. Untuk mencapai keyakinan bagi jalalullah, atau dengan kata lain kibriyaullah, atau dengan kata lain azamatullah, yang bahasa kitanya kebesaran Allah, yaitu la haula wala quwwata illa billah. Dalilnya yang kedua, Allahu khaliqu kulli syai'in. Dalil ketiga, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dalil dalam hadis, la tataharraku dzarratun illa biidznillah. Dalil yang paling pendek, bismillah, bikana makan wa biyakun mayakun. Sebagai keringkasannya, untuk mencapai derajat memandang dan mempercayai, meyakini kebesaran Allah, yaitu memandang bahwa seluruh makhluk ini adalah mati pada hakikatnya. Telah maklum kepada kita, setiap orang yang mati tidak mempunyai gerak dan diam. Ya. Jelas gerak dan diam itu adalah timbul dari orang yang bersifat maha agung, maha besar. Lalu dapat disimpulkan bahwa gerak dan diam itu adalah bukti kebesaran Allah. Sedangkan salat ini gerak dan diam. Gerak itu disebut kalau di lidah rukun qauli, kalau di hati rukun qalbi, kalau di anggota rukun fi'li. Diam itu yang disebut tumanina. Jelaslah bahwa sembahyang itu isinya hanya azamatullah wa kibriyauhu wa jalaluhu azza wa jalla alladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, Rasulullah SAW diberi Allah Ta'ala ma'rifat jalalullah ini lebih daripada yang lain-lain daripada pengikut beliau. Maksud daripada pengikut beliau di sini yaitu orang
orang yang mengenal Allah melewat jalan musyahadah nur Muhammad SAW, yang misra ia pada segala batang tubuh dan roh, sebagaimana misra air dengan tumbuh-tumbuhan, pun pada seluruh sesuatu yang lainnya. Tidak ada sesuatu yang tidak dimisrai oleh Nur Muhammad SAW. Orang yang berjalan di dalam musyahadah Nur Muhammad ini, orang yang mengamalkan, bukan hanya membaca wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang mengamalkan, bukan hanya membaca inna arsalnaka syahidan. Orang yang mengamalkan, bukan hanya membaca ayat inna arsalna ilaikum rasulan syahidan. Orang yang bukan hanya membaca tapi mengamalkan ayat wa'lamu anna fikum Rasulullah. Orang yang bukan membaca aja tapi mengamalkan bahwasanya wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Jadi orang yang ma'rifatnya jalan memusyahadahkan nur ini, inilah orang yang disebut warathatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengwaris Rasulullah. Yang pangkatnya ini disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, ulama ummati ka'ambiyai Bani Israel. Pangkatnya ulama dari umat-umatku ini sama dengan, sejejer dengan nabi-nabi di zaman dahulu. Ada yang sejejer dengan Nabi Isa, bisa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah, bisa menambahi orang yang sakit keras dengan izin Allah, mengetahui apa yang disimpan orang dengan izin dari Allah. Wa unabbi'ukum bima tadakhiruna fi buyutikum. Paham? Ada ulama dari umat Rasulullah yang sepadan, artinya setingkat dengan Nabiullah Sulaiman alaihissalam, yaitu jin-jin itu tunduk kepadanya. Kalau rumah itu berjin, si jin menambahinya, jin itu pindah. Jadi sidin nyawa pindah aja ke situ, mau aman rumah itu. Ada yang ke Makkah bulik datang memakai pesawat cuma angin. Hai angin, antarkanlah saya ke Makkah. Ada di Makkah. Saya mau pulang, ada lagi di rumah. Pesawatnya cuma angin. Wali Sulaiman ar-riha ghuduha syahrun wa rawahuha syahrun wa asanna lahu 'ainal qitr wa min al-jinni man ya'malu bayna yadayhi bi idzni rabbih wa man yazigh minhum 'an amrina nudhiqhu min 'adzabin alim. Ada yang sepadan dengan Nabiullah Daud alaihissalam di bidang suara. Ada yang sepadan dengan Nabi Yusuf alaihissalam di bidang rupa. Ada yang sepadan dengan Nabi Musa alaihissalam di bidang pahlawan. Ada yang sepadan dengan Nabi Isa, tidak punya kediaman, jalan terus. Ulama ummati ka'ambiya Bani Israel,
Jadi kita kadang heran kalau melihat ada keistimewaan daripada ulama-ulama umat Rasulullah, sebab sudah di hadis dicantumkan ulama ummati ka'ambiyai Bani Israil. Kalau ulama ummati berarti khalifah dari Rasulullah. Yang disebut khalifah Rasulullah orang yang sampai kepada Allah, wasil kepada Allah melewat tarik musyahadah Nur Muhammad SAW. Yang amalan lahirnya adalah sholawat, burdah, maulid, qasidah. Itu amal zahirnya. Batinnya musyahadah Nur Muhammad, zahirnya sholawat, burdah, dalail, qasidah. Inilah yang diterapkan oleh orang ahli Hadramut, baik tarim maupun siwun maupun adan. Rasulullah SAW ada mempunyai keinginan untuk hijrah dari Makkah ke Hadramut. Dikarenakan dua faktor. Pertama, Makkah ini orangnya kasar-kasar, keras-keras. Jadi Rasulullah tidak cocok di sana. Yang kedua, Makkah ini tandus, tidak ada penghasilan. Paham? Manakala Rasulullah SAW itu tadi mencita-cita pindah ke Hadramut, sedangkan Allah Ta'ala menghendaki pindah ke Madinatul Munawwarah atau Yathrib atau Taibah. Ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayana musyaqqaqna lak. Itu Yathrib wa Taibah wal Madinah. Karena dua faktor tadi. Di Madinah ini orangnya lemah lembut, menunjukkan hatinya lembut. Dan di Madinah ini subur, banyak penghasilan. Jadi sesuai. Ibu kota itu adalah yang diisi dengan penghuninya yang bersifat lemah lembut, dan ibu kota itu yang semestinya kaya dan raya. Seakan-akan ibu kota itu seorang ayah yang selalu kaya dan raya, sanggup memberi nafkah kepada anak-anak provinsi dan daerah-daerah. Bukan sebaliknya, si ibu kota ini mengambil daripada hasil daerah-daerah karena tandusnya tidak ada penghasilan. Nah, tatkala Rasulullah ada punya cita-cita pindah ke Hadramut tadi, Allah Ta'ala kabulkan juga. Terjadilah di negeri Basrah dan Baghdad satu kelompok yang menamakan Islam, yang menunggangi anak cucu Rasulullah SAW, yang memanfaatkan anak cucunya Rasulullah SAW, yang memperalat anak cucunya Rasulullah SAW, yang disebut golongan Syiah. Maka
ada daripada cucu Rasulullah.